selamat pagi anak Bapak. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Bagaimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan anak Bapak di rumah semuanya sehat selalu dan sangat luar biasa. Di video pembelajaran kali ini Bapak akan menerangkan sebuah materi matematika tentang berbagai bentuk pecahan. Tentunya anak Bapak bertanya-tanya dong, apa sih Pak berbagai bentuk pecahan itu? Wah, penasaran? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi, anak Bapak di rumah harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa, ya? Yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pecahan. Yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai jenis pecahan. Yang ketiga, siswa dapat mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi, di materi kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan, kemudian bagaimana cara membedakan pecahan, kemudian bagaimana cara merubah pecahan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu jenis-jenis pecahan. Ada berapa aja Pak jenis-jenis pecahan itu? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal. Yang keempat persen. Nah, jenis-jenis pecahan ini ada 4 poin yang akan kita pelajari, ya. Kita bahas yang pertama dulu. Oke. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa ini dibagi menjadi 2 macam. Apa saja? Nah, yang pertama ada pecahan murni. Apa Pak pecahan murni itu? Pecahan murni adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ya. Contohnya seperti apa Pak? Nah, ini Bapak kasih contoh. Contohnya 1/2, 2/3, 7/8, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya pecahan murni. Ini pembilangnya sama penyebutnya itu lebih kecil, ya. Ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, ya. Terus yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Apa Pak pecahan tidak murni itu? Ya, pecahan tidak murni adalah pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya seperti apa Pak? Nah, ini Bapak kasih contoh. Contohnya 6/4, kemudian 7/5, 17/8, dan lain sebagainya. Ini yang Bapak bilang pecahan tidak murni. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ya kan? Sudah bisa kan? Nah, ini merupakan pecahan biasa. Nah, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu nomor 2, yaitu pecahan campuran. Contohnya seperti apa Pak? Nih, Bapak kasih contoh. Nah, ini 2 1/2, 2 2/3, 2 7/8, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh pecahan campuran, ya. Ada bilangan di depan dan ada pecahan biasa. Nah, ini merupakan gabungan antara bilangan dan pecahan biasa, ya. Oke, yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya seperti apa Pak? Nah, ini Bapak kasih contoh.
0,3, kemudian 0,6, 1,75 dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari pecahan desimal. Sekarang yang keempat yaitu persen. Ya, persen contohnya apa, Pak? Nah, ini merupakan persen, yaitu 2%, 60%, 21% dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, ya. Oke, jadi tahu kan jenis-jenis pecahan ada berapa? Iya, betul, ada 4. Yang pertama itu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan keempat adalah persen. Oke, semoga anak bapak di rumah paham ya. Kita lanjutkan materinya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Dalam mengubah berbagai bentuk pecahan ini ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu pecahan biasa ke desimal. Nah, cara mengubah pecahan biasa ke desimal ya. Yang kedua, pecahan campuran ke biasa. Nah, nanti kita akan belajar mengenai mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang ketiga, pecahan desimal ke biasa. Nah, yang keempat, pecahan biasa ke persen. Yang kelima, persen ke pecahan biasa. Ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pecahan biasa ke desimal. Nah, contoh. Di sini Bapak mempunyai pecahan biasa 1/2. Bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa ini ke desimal? Yaitu sama dengan 1 dibagi 2. Nah, pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, pasti anak Bapak sudah tahu ya, sama dengan 0,5. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa. Ini merupakan caranya. Nah, kita bagi 1, kita bagi dengan 2. Nah, 1 sama 2 ini kan lebih besar 2-nya. Jadi bagaimana 1 ini bisa dibagi dengan 2? Yaitu kita tambah 0,1. Jadi 10. Kalau di sini ditambah 10, berarti di hasilnya di atas kita kasih 0, ya. Jadi kita sudah bisa bagi. Karena apa? Karena 10 ini sudah lebih besar daripada 2. Nah, gitu ya. Oke, sekarang 10 dibagi 2. Berapa anak Bapak? 10 dibagi 2? Ya, betul sekali. 5. Nah, sekarang 5 ini kita kalikan 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kita kurangi. Jadi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini merupakan pembagian 1 dibagi 2 sama dengan hasilnya 0,5. Nah, ini merupakan caranya. Oke, paham anak Bapak? Oke, tentunya anak Bapak di rumah semuanya paham. Karena Bapak percaya anak Bapak di rumah semuanya pintar-pintar, ya. Oke, kita lanjut materi yaitu ke nomor 2. Tentang apa? Tentang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, ya. Contohnya, di sini Bapak mempunyai pecahan campuran 2/5. Bagaimana Pak caranya mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Mari kita belajar bersama-sama. Sama dengan, nah ini caranya. 2 kali 5 ditambah 2, yaitu penyebut kali bilangan depan ini ditambah pembilang per 5. 5 ini dari mana Pak? Dari penyebutnya. Oke, paham? Oke. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 2/5.
sama dengan 10 ditambah 2 berapa anak Bapak? Ya, betul sekali, 12/5. Oke, paham anak Bapak? Waduh, masih kurang paham. Bapak mempunyai contoh satu lagi, yaitu 21/3 sama dengan, nah, 3 kali 2 ditambah 1. 3-nya penyebut, 2-nya bilangan di depan, satunya adalah pembilang per 3. Jadi sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 per 3. 6 ditambah 1 sama dengan 7/3. Oke, paham anak Bapak di rumah? Tentunya anak Bapak di rumah paham. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita beranjak ke nomor 3 tentang mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Bagaimana caranya Pak? Nah, di dalam mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Nah, ini dia. Kalau satu angka di belakang koma itu perpuluhan. Jika 2 angka di belakang koma maka peratusan. 3 angka di belakang koma maka beribuan. 4 angka di belakang koma maka selanjutnya yaitu per 10.000, masih banyak lagi, ya. Oke. Contohnya seperti apa Pak? Di sini Bapak kasih contoh, ya. Yang pertama yaitu 0,5. Bagaimana Pak cara merubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa? Mari kita simak. Sama dengan, nah, ini kan satu angka di belakang koma, jadi per 10. Nah, jadi 5/10. Nah, gitu ya. Bisa disederhanakan Pak? Bisa. Nah, kita sederhanakan. 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5. Jadi kalau mau menyederhanakan, pembilang dibagi bilangan berapa, penyebut dibagi bilangan berapa, harus dengan bilangan yang sama. Contohnya ini kan sama, 5 sama 5, kalau 2 ya sama 2, 3 sama 3, dan lain sebagainya, ya, gitu ya. Oke, sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, paham anak Bapak? Oh, kalau diminta sederhana ya ini, kalau nggak diminta sederhana ya ini saja sudah betul, ya. Kurang paham Pak? Tambah lagi soal. Nah, di sini Bapak kasih contoh soal lagi. 1,5. Di sini berapa angka di belakang koma? 1 angka, Pak. Betul sekali. Sama dengan, berarti berapa? Per 10, Pak. Iya, betul sekali. Berarti 15/10. Jadi sama dengan, bisa disederhanakan, Pak. Bisa sekali. Jadi 15 dibagi 5 per 10 dibagi 5 sama dengan 15 bagi 5 berapa? 3. 10 bagi 5 berapa? 2. Ayo, masih ingat yang di depan tadi? Kalau ini merupakan pecahan apa? Iya, betul anak Bapak. Ini namanya pecahan murni. Kalau ini pecahan tidak murni. Kenapa ini disebut pecahan murni? Karena bilangannya lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau ini, ya betul sekali. Ini merupakan bilangannya lebih besar daripada penyebutnya. Maka ini disebut dengan pecahan biasa tidak murni. Ya, paham ya? Oke. Anak Bapak tentunya paham. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu mengubah pecahan biasa ke persen. Bagaimana caranya Pak? Di sini Bapak mempunyai contoh. Nah, di sini mempunyai soal 2/5. Bagaimana caranya? Kita kalikan saja. Nah, ini dia. 2/5 kali 100. Karena persen itu merupakan per 100, jadi kita kalikan 100 saja. Sama dengan 2 kali 100 per 5. Jadi sama dengan 2 kali 100 berapa anak Bapak? Ya betul sekali, 200/5. Artinya 200 ini kita bagi dengan 5. Jadi sama dengan 40%. Paham anak Bapak? Belum paham? Bapak kasih contoh lagi. 3/5
sama dengan berapa? Kali berapa? Ya, betul sekali. 3/5 kali 100. Jadi sama dengan 3 kali 100 per 5 sama dengan 300/5. Jadi kita bagi nih, 300 dibagi 5 sama dengan, betul sekali, 60%. Paham ya anak bapak di rumah? Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Mengubah persen ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Contoh 20%. Nah, di sini contohnya 20%. Bagaimana caranya? Yaitu ingat, kalau persen berarti per 100, berarti 20/100 ya. Oke, kita langsung saja disederhanakan biar mudah. 20 dibagi 20, 100 kita bagi 20 sama dengan 1/5. Oke, paham? Kalau mintanya pecahan yang tidak kecil atau tidak disederhanakan, ya ini saja. Kalau yang minta disederhanakan, ya ini, gitu ya. Oke, saya punya contoh satu lagi. 25% sama dengan berapa? 25/100 sama dengan 25 dibagi 25, 100 dibagi 25 sama dengan 1/4. Gitu ya. Paham tentunya anak bapak di rumah. Oke, baik sekali. Kita lanjutkan materinya. Yang keenam, yaitu persen ke pecahan desimal. Ya, ini dia. Contohnya, misalkan 20% kita rubah ke pecahan desimal. Bagaimana caranya? Yaitu 20/100 sama dengan 20 dibagi 100. Gitu? Oke, sama dengan 0,2. Kok bisa, Pak? Bisa dong, ini caranya. Nah, 20 dibagi 100. 20 ini kan lebih kecil daripada 100, maka kita tambahin 0 belakangnya, hasilnya di atasnya kasih 0, jadi 200 dibagi 100 sama dengan berapa? 2. 2 kali 100 sama dengan 200 dikurangkan jadi 0. Nah, ini merupakan hasil dari 20 dibagi 100, jadi 0,2. Oke, paham anak bapak? Masih kurang, Pak? Bapak mempunyai contoh soal lagi. 25% dibuat ke pecahan desimal, yaitu 25 dibagi 100 sama dengan 25 dibagi 100. Nah, ini merupakan 25/100. Kenapa per 100? Karena persen, ya. Kalau persen itu sama dengan per 100. Oke. Sama dengan berapa? 0,25. Kok bisa? Bisa dong. Kita cari. Kita bagi nih, 25 dibagi 100. 25 sama 100 lebih besar mana? Lebih besar 100-nya. Jadi di 25 ini kita tambahkan 0 di belakangnya, jadi 250. Kalau sudah ditambah 0, atasnya juga dikasih 0, nah ini merupakan udah lebih besar. Jadi berapa? 250 dibagi 100. Nah, 100 kali berapa supaya mendekati 250? Yaitu 100 kali 2. Betul sekali, berarti 2 kali 100 sama dengan 200. Kita kurangkan. Nah, 250 dikurangi 200 sama dengan 50. Ya, 50 masih kurang. Nah, masih lebih kecil. Kita tambah 0. Nah, kalau kita tambah 0 kedua, kita tidak usah pakai koma lagi. Ya, kita langsung aja. 500 dibagi 100 sama dengan dapat 5. 5 kali 100 sama dengan 100 dikurangkan. Nah, 5 kali 100 sama dengan 500 ya, dikurangkan jadi 500 kurang 500 sama dengan 0. Oke, paham ya anak bapak ya? Oke, bagus sekali. Nah, kita lanjut. Nah, cukup sekian saja materi yang bapak sampaikan. Semoga anak bapak di rumah dapat mengerti dan dapat memahami tentang berbagai bentuk pecahan.
Tadi ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis pecahan. Yang kedua, bagaimana cara membedakan pecahan, kita sudah tahu tadi. Yang ketiga, bagaimana cara merubah berbagai bentuk pecahan. Nah, anak bapak sudah mempelajari tadi di video. Semoga ini dapat bermanfaat ya. Jika nanti anak bapak di rumah mendapatkan soal dari guru-guru, anak bapak di rumah bisa mengerjakan dengan baik dan tepat ya. Oke, demikian materi yang bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi, Namo Buddhaya.